Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan membawakan tugas individu saya, yaitu merangkum 7 materi dari mata kuliah Luminance. Nah, hari ini perkenalkan, nama saya Lodi Patricia, NIM saya 2101M092. Saya dari jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Angkop Makassar. Oke, kita akan melangkah ke dalam materi yang pertama, yaitu, silakan. Next. Baiklah, materi yang pertama yaitu ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas atau community based development adalah pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keberdayaan melalui aktivitas bottom up dan partisipatif. Terbitnya regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan menjadikan pemberdayaan adalah sebuah peluang dan tantangan bagi aparat pertanahan. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pertanahan. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Upaya-upaya ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keterlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya kita. Nah, dalam ruang lingkup ini kita bisa tahu bahwa ketika kita memperdayakan masyarakat, maksudnya dalam kita membangun ruang lingkup yang bagus untuk membentuk komunitas melalui keberdayaan dan kemandirian masyarakat tersebut, kita harus partisipasi. Nah, kita juga harus bagus dalam mencari sebuah peluang, tantangan agar masyarakat itu bisa berkembang semakin maju. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu dalam konteks ini yaitu kesetaraan. Kesetaraan atau kesejajaran, kedudukan lembaga yang dilakukan, program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan, dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Nah, dalam materi kesetaraan ini, kita bisa lihat bahwa kesetaraan itu sama dengan kesejajaran kedudukan antar masyarakat. Jadi itu kita sama-sama mempelajari bagaimana sih cara-cara memprogram pemberdayaan masyarakat gitu dalam membangun dinamika kesetaraan bagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain kita. Nah, yang kedua itu partisipatif. Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Nah, dalam materi yang kedua ini partisipasi. Kita bisa lihat partisipasi ini bagaimana cara kita berpartisipasi dalam memperdayaan masyarakat. Kita bisa membangun kalau kita punya partisipasi yang tinggi untuk membangun desa dan masyarakat. Oke, materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya tetap di prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu keswadayaan. Dalam materi yang ketiga ini keswadayaan dalam proses pemberdayaan bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian. Meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang, lebih diprioritaskan daripada bantuan yang bersifat
cerdas. Upaya menumbuhkan kapasitas, menumbuh kembangkan kapasitas, dan kemandirian yang berasal dari sumber daya masyarakat sendiri, inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan. Nah, keswadayaan ini merupakan cara kita membantu atau memberi dukungan untuk mengembangkan kapasitas dan kemandirian bagi masyarakat. Dan meskipun hasilnya itu kita tidak nikmati secara langsung, dan itu butuh proses. Karena itu, keswadayaan penting dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu berkelanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsif, atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Salah satunya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan. Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat atau membangun masyarakat di desa dan masyarakat lainnya, kita butuh keberlanjutan. Jangan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Karena proses yang kita lalui itu tidak instan, tidak mudah, tidak langsung jadi. Jadi kita tuh butuh proses yaitu berkelanjutan. Oke, kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu konsep dan pelaku pembangunan. Nah, pembangunan ini merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan, dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat, dan harga diri menurut Susanto tahun 2008. Dalam strategi penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari pembangunan itu sendiri. Nah, jadi dalam konsep dan pelaku pembangunan ini kita bisa mengerti bahwa pembangunan itu merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Jadi kalau kita tidak melakukan pembangunan, jadi kita tidak melakukan perubahan, kita tidak akan mengalami peningkatan kualitas hidup. Nah, menurut Susanto tersendiri itu pertumbuhan merupakan suatu perubahan, suatu pertumbuhan, suatu pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat, dan harga diri. Jadi, pembangunan itu adalah sebuah perubahan ketika kita memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Baiklah, materi yang selanjutnya, yaitu bias-bias pemikiran tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Yang kedua adalah keanggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan inspirasi pembangunan di tingkat bawah. Ketiga adalah bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau sebagaimana memperbaiki nasibnya. Yang keempat adalah ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya I-score. Diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Yang terakhir itu kelima adalah anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang. Karena itu, kurang menarik untuk melakukan investasi modal besaran di sektor tersebut. Baiklah, slide selanjutnya, yaitu fenomena pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam fenomena pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati dirinya sendiri, harkat dan martabatnya secara maksimal,
untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi, dalam pemberdayaan masyarakat ini, kita harus meningkatkan kemampuan dan potensi dimiliki ya masyarakat, sehingga mereka tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Jadi, kita harus mengembangkan potensi yang mereka miliki, yaitu secara baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Baiklah, slide selanjutnya, yaitu pemberdayaan memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Kalau kita bisa lihat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan melalui pemberdayaan masyarakat atau improvement adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pengembangan yang bersifat people-centered, participatory, empowering, and sustainable. Oke, slide selanjutnya. Yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah dan nasional. Dalam slide ini kita bisa lihat pemerintah menilai pemberdayaan masyarakat melalui nilai strategis dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air. Nah, dan paradigma baru ini yang dianggap cocok untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendekatan partisipasi, yakni konsensus dan komitmen bersama semua pihak yang terkait, baik itu pusat maupun di daerah. Paradigma baru ini dikenal dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan atau SNPK, atau dikenal dengan Poverty Reduction Strategy. SNPK jadi masukan penanjaban aspek pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2010 sampai 2014, tambah Erik Saat mendampingi Direktur Bima Program Dijen Cipta Karya. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, di slide yang selanjutnya ini pemberdayaan sebagai proses perubahan perilaku. Maksudnya apa sih? Nah, dalam slide ini, sebuah proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan masyarakat. Hal itu juga dapat berarti peningkatan kemampuan untuk partisipasi untuk memperoleh kesempatan, mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi pemberdayaan merupakan suatu proses terencana untuk meningkatkan mutu hidup. Sudah yang dijelaskan seperti di slide yang sebelumnya, bahwa kalau kita merubah perilaku kita, meningkatkan mutu hidup kita, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bisa merubah sikap kita menjadi lebih baik lagi, dan itu adalah proses yang terencana. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pemberdayaan sebagai proses pembelajaran. Sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk partisipasi, memperoleh kesempatan, dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya, atau baik secara individual, kelompok, masyarakat dalam arti luas. Jadi, dalam pemberdayaan sebagai proses pembelajaran ini, kita bisa mengerti bahwa ketika kita pemberdayaan itu merujuk pada kemampuan atau partisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya yang ada. Jadi kita bisa memperbaiki guna mutu hidup kita atau hidupnya masyarakat. Baik itu secara mandiri, secara kelompok, atau secara masyarakat luas. Baiklah, slide selanjutnya. Yaitu pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Proses pemberdayaan merupakan aktivitas untuk memperkuat daya atau kemampuan, posisi tawar agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas dilakukan pada individu, kelembagaan atau organisasi maupun jaringan. Maksudnya di sini tuh ketika kita proses pemberdayaan itu kita melakukan aktivitas untuk memperkuat. Yang seperti tadi, kalau kita
melakukan mutu hidup kita dengan baik. Jadi kita bisa memperkuat daya kemampuan kita agar kita itu bisa berkembang, bisa maju cara mandiri. Baiklah, slide selanjutnya yaitu definisi pendekatan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam materi ini, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipasif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan manfaat sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, ketika kita melakukan pendekatan pemberdayaan pada masyarakat, cara yang tadi dibilang, pendekatan partisipasif, kita bisa mengubah masyarakat desa tersebut dapat membangun diri sendiri, itu dalam memanfaatkan sumber daya atau kearifan lokal dari desa mereka. Baiklah, slide selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Eliot dalam Ayen Sumeryadi tahun 2005 nomor 150, ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Antara lain adalah yang pertama itu pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach. Yang kedua itu pendekatan pembangunan atau development approach. Yang ketiga pendekatan pemberdayaan the empowerment approach. Selanjutnya, pengertian dan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan penentuan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terdapat 3 tingkatan perorganisasian menurut Rothman dan Trotman tahun 1987, yaitu pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Selanjutnya, nah, aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Di sini ada 3 aspek dalam pengorganisasian masyarakat meliputi proses masyarakat serta berfungsi masyarakat. Yang pertama, pengertian proses dalam perorganisasian masyarakat merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar, tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis. Bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi. Yang ketiga yaitu berfungsi masyarakat. Fungsional community ditandai dengan keberhasilan mengajak orang-orang yang mempunyai inisiatif dan bekerja mempunyai rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat serta melakukan usaha atau kampanye untuk menggolkan rencana tersebut. Selanjutnya, perencanaan dalam program masyarakat. Yang pertama itu ada persiapan sosial, yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada perluasan. Selanjutnya, konsep sosial budaya menurut Bundes. Nah, pengertiannya itu perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Salah satu contohnya perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Syarat-syaratnya yang pertama itu merasa butuh perubahan, adanya inovasi, harus bisa diajarkan, menggambarkan keuntungan, tidak merusak kebanggaan pribadi. Slide selanjutnya. Yang ketiga itu bentuk-bentuk konsep sosial budaya. Yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi, ada perubahan cepat atau revolusi, ada perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, perubahan struktural. Yang keempat yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama yaitu sikap menghargai karya orang lain, sistem pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelepasan terbuka. Yang ketujuh itu orientasi ke masa depan. Selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat bersikap tradisional,
pendidikan yang rendah, ketakutan, dan terjadi kegoyaan integrasi, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, dan hambatan ideologis. Baiklah, itu saja rangkuman dari 7 materi mata kuliah BUMDes pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi yang telah teman-teman berikan. Terima kasih.